Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Bisra Abdillah dengan NPM 21307011083 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tidar Magelang. Pada kesempatan kali ini dengan tidak menyia-nyiakan waktu, langsung saja kita membahas mengenai metabolisme mikroba. Apa sih metabolisme mikroba itu? Kita bedah satu persatu. Yang pertama ada metabolisme itu sendiri. Menurut lugawi atau secara bahasa Yunani, metabolisme sendiri diartikan sebagai perubahan. Adapun secara istilah, metabolisme adalah suatu proses kimia yang terjadi di dalam tubuh seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Proses ini merupakan pertukaran zat atau organisme dengan lingkungan sekitarnya. Ya, seperti itu. Adapun pengertian mikroba dari namanya saja sudah terlihat, mikro berarti kecil, yaitu adalah organisme mikroskopik yang sebagian besar berupa sel tunggal, uniseluler. Ada juga beberapa yang multiseluler dan berukuran terlalu kecil untuk dilihat menggunakan mata telanjang. Jadi harus menggunakan alat bantu mikroskop ataupun yang lainnya. Kemudian mikroba berukuran 1/1000 mm atau bahkan kurang. Walaupun ada beberapa mikroba yang ukurannya lebih dari itu, bahkan sampai 5 mikrometer, tapi tetap saja mata kita secara langsung tidak bisa melihat mikroba itu sendiri. Selanjutnya ada pembagian metabolisme. Jadi metabolisme dibagi menjadi dua hal. Yang pertama ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Ini merupakan perubahan dari sederhana menjadi kompleks ataupun kompleks menjadi sederhana. Yang pertama ada katabolisme. Katabolisme sendiri merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana. Salah satu contohnya adalah energi. Yang kedua ada anabolisme, merupakan pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang memerlukan energi. Salah satu contohnya fotosintesis. Ya, jadi merepotkan yang sederhana atau meribetkan yang sederhana itu memerlukan energi. Seperti anabolisme ini. Lalu menghasilkan proses fotosintesis contohnya. Lalu ada katabolisme. Katabolisme itu menyederhanakan yang rumit, seperti itu. Lalu ada metabolit. Metabolit di sini adalah senyawa-senyawa organik yang dihasilkan dan ikut serta dalam proses metabolisme. Seseorang mengatakan bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi terbentuk untuk berguna untuk kehidupan melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Ini adalah mengapa mikroba itu memerlukan energi kimia, seperti itu. Lalu ada energi kimia. Energi kimia ini ada 3. Yang pertama ADP, ada ATP, dan juga ada AMP. Ini bisa dibedakan dari nama tengahnya, difosfat, trifosfat, dan juga monofosfat. Seperti itu. Jadi yang pertama, yang paling sederhana itu ada AMP. AMP yang paling bawah di layar saya merupakan molekul berbentuk cincin yang dibuat dari ATP yang merupakan molekul persinyalan intraseluler yang umumnya pada sel eukariota, seperti itu. Jadi AMP ini fosfatnya cuma satu, dan juga kedua ada ATP atau adenosina trifosfat. Jadi ada dua fosfat. Maksud saya ADP, adenosina difosfat yang paling atas yang ada di layar saya, itu fosfatnya ada 2. Ini jadi AMP-nya itu menangkap satu lagi fosfat. Jadi fosfatnya ada 2 karena menangkap satu lagi. Digunakan sebagai produk dari reaksi defosforisasi hidrolisis ATP, atau juga didapatkan dari ATP. ATP kan 3 fosfat. Fosfatnya itu kehilangan 1 menjadi ADP. Seperti itu. Yang ketiga ada ATP atau adenosina trifosfat. Ini merupakan adenosin dengan 3 fosfat. Merupakan suatu nukleotida digunakan menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Ini yang powernya paling tinggi itu ATP. Kemudian ada asetil-CoA. Energi kimia ada asetil-CoA. Asetil-CoA sendiri sebuah molekul penting dalam metabolisme yang bermanfaat banyak untuk reaksi kimia. Fungsi utamanya untuk mengirimkan gugus asetil ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang sangat penting tentunya dalam metabolisme ini untuk dioksidasi dan diproduksi energi. CoA itu kepanjangan dari koenzim A. Seperti itu.
Lalu ini ada enzim. Nah, enzim ini adalah sebuah katalisator dari protein. Saya bacakan lebih lengkapnya. Enzim adalah senyawa kimia yang berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah sesuatu yang mempercepat laju reaksi, seperti yang kita ketahui di ilmu kimia, bahwa katalis adalah mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi kandungan dari yang dipercepat reaksinya itu. Artinya katalis yang membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, seperti itu. Nah, dalam enzim ini digunakan teori kunci gembok. Jadi yang bisa mengaktifkan itu ya cuma substratnya yang sesuai saja. Yang tidak sesuai nggak masuk, nggak klop, maka tidak bisa digunakan pada enzim tersebut. Jadi suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Jadi kalau udah kepakai, lepas enzimnya pergi, seperti itu. Lalu ada kofaktor enzim. Jadi kofaktor enzim ini merupakan bagian dari enzim tapi yang bukan protein, seperti itu. Kofaktor adalah dari logam, contohnya ada dari Mg dan juga Fe, magnesium dan juga besi, dan juga ada dari senyawa organik, NAD dan juga koenzim A dan vitamin. Seperti itu. Lalu ada holoenzim. Holoenzim tersendiri merupakan enzim yang rumit, yang terdiri dari protein dan juga non protein atau kofaktor ini tadi. Bisa dari protein dengan logam, enzim berupa logam Mg atau Fe, dan juga protein dengan senyawa organik NAD, koenzim A dan juga vitamin. Lalu ada apoenzim, adalah enzim yang kesemuanya dari protein atau protein-protein. Adapun faktor yang mempengaruhi enzim, karena enzim ini seperti yang kita ketahui definisinya adalah senyawa kimia berupa protein. Jadi yang mempengaruhi enzim ini adalah sesuatu yang mempengaruhi protein atau yang mendenaturasikan protein, seperti suhu, pH, konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim, dan juga keberadaan inhibitor atau kompetitifnya, seperti itu. Ya, karena suhu, pH dan konsentrasi suasana asam, suasana basa itu kan mempengaruhi dari protein itu sendiri, bisa denaturasi maksud saya dari protein itu sendiri. Lalu ada pengaturan aktivitas enzim. Ini adalah inhibitor dari enzim-enzim ini yang tadi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada penghambat kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul yang memblokir, jadi diblokir, tidak bisa aktif, situs aktif, sehingga substrat harus bersaing dengan penghambat untuk menempel di enzim. Jadi substratnya yang tadi, yang kunci gembok tadi, tidak hanya mencocokkan dengan kuncinya, tapi juga harus berkompetisi dengan molekul yang memblokir tadi. Yang kedua ada penghambat non kompetitif atau inhibitor non kompetitif, adalah sebuah molekul yang mengikat enzim di tempat lain selain situs aktif dan mengurangi aktivitas kerja dari enzim tersebut. Ya. Lalu mikroba sendiri memiliki tipe-tipe metabolisme. Yang pertama ada heterotrof, ada autotrof, ada fotoautotrof. Yang pertama kita ambil heterotrof dulu. Organisme yang membutuhkan senyawa organik di mana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Heterotrof sering dikenal sebagai konsumer, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana kita, manusia, dan hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ada autotrof, adalah organisme yang dapat mengubah bahan menjadi anorganik, menjadi organik dengan bantuan energi seperti energi matahari dan juga energi kimia. Ini seperti bakteri yang ada di permukaan laut itu yang menghasilkan oksigen, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian, tumbuhan masuk ke fotoautotrof. Kemudian ada fotoautotrof, adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau mengandung klorofil, seperti itu. Ya, mungkin cukup itu pembahasan mengenai metabolisme mikroba bagian 1, lalu nanti kita akan lanjut ke pembahasan metabolisme mikroba bagian 2. Kita break sebentar.
Ya, kembali lagi dengan saya Bisri Abdillah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang metabolisme mikroba bagian kedua. Langsung saja ya. Jadi di metabolisme mikroba ini kita membahas lebih khusus lagi, yaitu proses-proses pada metabolisme sebuah dari mikroba. Gitu pokoknya. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis adalah berasal dari kata glukosa dan lisis. Dari namanya sudah kelihatan ya, glukosa dan lisis, atau glukosa yang lisis, yang runtuh seperti itu. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidasi, yaitu asam pirufat tadi yang dari glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat di hidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil CoA dan karbon dioksida. Selanjutnya yang ketiga, setelah proses dua ini terjadi ada siklus Krebs. Ini paling rumit. Adalah siklus serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil CoA tadi. Yang selanjutnya ada oksidasi transport elektron, yaitu transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi tadi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Lalu yang kelima ada fotorilasi oksidasi atau fosforilasi oksidatif, suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Pada proses yang keempat dan kelima ini biasanya terjadi dalam satu waktu seperti itu. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana, atau kita tahu dengan katabolisme, hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP dan 2 molekul asam pirufat. Bisa dilihat di sini di skema ini. Jadi pertamanya itu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP dan juga ADP ini. Ada pemecahan ATP dan ADP. Kemudian kenapa dipecah? Karena dibutuhkan sumber energi. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu fruktosa 6-fosfat dipecah lagi menjadi fruktosa 1 dan 6 bifosfat disertai dengan pemecahan ATP dan ADP lagi. Lalu fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2. Yang pertama menjadi molekul griseldehyde 3-fosfat atau griseldehyde 3-fosfat atau PGAL dengan 3 atom C dan 1, dan juga dirubah menjadi griseldehyde 3P atau juga disebut dengan PGAL dengan 3 atom karbon juga. Nah, molekul PGAL ini diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfat gliserylate dengan pengikatan PI dengan pengikatan PI ini PIP, pengikatan PI. Kemudian setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Lalu ada 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi ini. ATP dirubah menjadi ATP kembali. Kemudian 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Lalu 2 fosfogliserat menjadi senyawa fosfonopirufat atau PEP. Kemudian PEP tadi menjadi asam pirufat disertai dengan pembentukan ATP. Jadi ATP merupakan sumber energi yang nanti digunakan untuk mentransfer aktif di kegiatan yang paling akhir nanti menuju mitokondria untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan ditransferkan tahap transport elektron seperti itu. Lalu kemudian ada
dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Jadi produknya CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis tadi dihasilkan dua asam pirufat, maka saat dekarboksilasi oksidatif menghasilkan dua molekul asetil koenzim A dan dua molekul CO2 dan juga dua molekul NADH. Ya, skemanya seperti ini. Skemanya tadi asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat COO. Nah, terus gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Lalu sisa atom C dalam pembentukan CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Seperti itu. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Untuk mempermudah pemahaman mengenai ini, jadi simpelnya gini, dua asam pirufat tambah dua koenzim A akan menghasilkan dua asetil CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Kemudian ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses reabsorpsi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Dan ya ini untuk skemanya begini, skema dari siklus Krebs. Yang pertama asetil CoA, 2 atom C berikatan dengan sesama asam moksalat asetat, 4 atom C. Membentuk asam sitrat dengan 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasanya disebut dengan siklus asam sitrat. Kemudian asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat 6 atom C diubah menjadi alfa ketoglutarat dengan 5 atom C. Reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa ketoglutarat dengan 5 atom C diubah menjadi isuksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Ya, setiap berkurangnya C itu ada pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Kemudian suksinil CoA yang berbentuk diubah menjadi asam suksinat dengan 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP, selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai dengan pembentukan Fa2H2. Kemudian asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam amalat 4 atom C. Kemudian asam malat diubah menjadi asam oksalat O-asetat kembali disertai dengan pembentukan NADH seperti itu. Ya, lalu ada transport elektron. Tahap ini disertai dengan pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan juga FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya, tahapan glikolisis, tahapan selanjutnya tahapan siklus Krebs, oksidasi, tahapan apa tadi yang kedua? Saya agak lupa. Tahapan dekarboksilasi oksidatif, kemudian tahapan Krebs. Lalu senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3 juga oksigen. Jadi gini, skemanya NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q.
Oleh karena itu, tingginya energi elektron ADP dan fosfotan organik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi yang cukup tinggi, akibatnya ADP, dan fosfo akan membentuk ATP kembali. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfatan organik membentuk ATP. Lalu sitokrom A3 dioksidasi oleh atom oksigen. Hasil transfer elektron yang melibatkan oksidasi Na2H, NADH akan menghasilkan 3 ATP, 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Jadi total ada 5 ATP. Kemudian selanjutnya ada transport elektron, ya itu tadi yang terakhir. Jadi dari tahap awal tadi, dari tahap glikolisis, terus tahap dekarboksilasi oksidatif, sampai dengan tahap siklus Krebs dan juga transport elektron, dihasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan, akan dihasilkan penjabaran seperti berikut. Glikolisis itu 2 ATP digunakan, tapi ini digunakan untuk transport aktif. Kemudian dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP. Kemudian siklus Krebs ini menghasilkan 2 ATP tadi. Transport elektron dihasilkan 34 ATP. Lalu totalnya ada 34 karena yang 2 di glikolisis tadi digunakan untuk transport aktif untuk membantu kelancaran proses respirasi ini. Ya, selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi atau peragian adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Ada juga fermentasi aerobik yang tapi nanti di lain pembahasan, yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Fermentasi adalah suatu bentuk respirasi anaerobik secara umum, namun ada definisi yang lebih tepat untuk mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa kehadiran akseptor elektron eksternal. Seperti itu. Jadi fermentasi ini saya jabarkan dibagi jadi 2 jenis. Kalau menurut produk yang dihasilkan, ada homofermentatif dan juga ada heterofermentatif. Yang homofermentatif itu produk akhirnya berupa asam laktat. Contohnya yogurt. Kemudian heterofermentatif produk akhirnya berupa asam laktat dan juga etanol yang sama banyak. Contohnya adalah tape. Jadi ada manis-manisnya gitu. Kemudian ada berdasarkan penggunaan oksigennya seperti yang kita bahas tadi, ada aerobik dan juga anaerobik. Yang aerobik memerlukan oksigen, yang anaerobik tidak memerlukan adanya oksigen. Kalau ada oksigen, yang anaerobik malah gagal, seperti itu. Adapun pembagian fermentasi yang ketiga, berdasarkan jenis mikroba yang dihasilkan dari fermentasi, ada fermentasi yang memproduksi sel mikroba, biomas. Kemudian fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba secara komersial. Kemudian ada fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme dari karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, katabolisme, atau yang merubah dari rumit yang sederhana tadi, sintesis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Jadi yang kompleks ini akan disederhanakan dengan proses penguraian tadi atau katabolisme. Lalu hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan monosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus yang akan terbawa oleh hati dan darah. Seperti itu. Jadi awalnya gini, ketika makanan dikunyah di mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim petialin yang akan menghidrolisis pati menjadi
sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresikan oleh lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme hasil akhirnya yaitu yang tadi yang kita sebutkan tadi, ada fruktosa, glukosa, monosakarida, dan glukosa. Lalu selanjutnya ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan ke dalam usus akan mengalami kontraksi, jadi akan mengeras, ototnya itu akan mengeras yang merangsang keluarnya hormon koleistokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi semakin mudah untuk dicerna. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi oleh pankreas. Jadi memudahkan getah pankreas tadi. Proses metabolisme sebagian besar terjadi di usus. Namun juga dapat terjadi di hati, sel-sel otot, dan juga sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Kemudian yang terakhir dari metabolisme mikroorganisme ada metabolisme dari protein ini. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah akan masuk ke dalam jaringan tubuh, akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Banyak sekali ya fungsi protein tadi seperti penyusun enzim dan lain sebagainya. Pada metabolisme sendiri, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Seperti itu. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebih atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen alfa amino di dalam asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik merupakan polimerasi dari amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu adalah penjelasan mengenai metabolisme mikroba bagian 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekologi dari mikroba. Kita break lagi sebentar. Oke, kembali lagi dengan saya Bisri Abdillah, NPM 21307010883. Kali ini kita akan membahas tentang ekologi mikroba. Ini sudah beda bahasan dengan yang sebelumnya. Ya masih satu topik, tapi sudah bisa beda subjudulnya. Kita kali ini lebih santai saja. Jangan tergesa seperti yang kemarin. Seperti itu. Yang pertama ada ekologi mikroba. Kita definisikan dulu secara lugawi, secara bahasa Greek. Oikos atau household dan logos, law. The law of household atau ilmu yang mengeksplorasi hubungan antara organisme dengan lingkungan biotik dan abiotiknya atau lingkungan yang ada di sekitarnya, semua lingkungannya baik biotik maupun abiotiknya. Jadi secara keseluruhan ekologi di sini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan baik biotik maupun abiotik, seperti itu. Ya, jadi mikroorganisme itu ada yang prokariotik, ada yang eukariotik. Contohnya seperti yang prokariotik ada archaea, ada actinobacteria, ada cyanobacteria, ada eubacteria. Yang eukariotik ada mikroalgae, ada mikrofungi dan protozoa, seperti itu. Jadi habitat mikroba sendiri ada yang hidup di lingkungan terestrial atau daratan,
termasuk tanah dan juga di tumbuhan nempel. Kebanyakan mikroba tumbuh di permukaan partikel tanah, rhizosfer, dan juga faktor utama yang mempengaruhi aktivitas mikroba adalah ketersediaan air. Jadi tinggal di tanah dan juga di tanaman tadi karena adanya air tadi. Yang kedua, di lingkungan air, bisa di danau, bisa di kolam, bisa di sungai, bisa di mana-mana yang ada airnya, yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, yang sesuai dengan iklimnya, pH-nya tepat, suhunya tepat, dan lain sebagainya. Contohnya ada alga yang tumbuh di permukaan air, seperti phytoplankton, ada alga yang tumbuh di dasar air, seperti alga benthos, seperti itu. Jadi jenis interaksi biologi pada mikroba itu ada beberapa. Yang pertama ada mikroorganisme dengan mikroorganisme, mikroorganisme dengan tumbuhan, ada mikroorganisme dengan hewan, juga ada mikroorganisme dengan manusia. Inang atau tempat mikroorganisme ini berinduk semangnya mikroba menyediakan lingkungan yang stabil, baik dari pH, tekanan osmosis, kelembapannya, suhunya, dan lain sebagainya. Dan nutrien yang cukup untuk kehidupan mikroba. Kalau nggak ada nutrien, mau makan apa mikrobanya? Mati nih. Seperti pada mikroba pada rumen sapi. Nah, itu kemudian ada mikroba dalam mulut manusia yang membantu pencernaan, seperti itu. Kemudian karakteristik dalam interaksi mikroba ada interaksinya itu bersifat dinamis, jadi berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Kemudian kemampuan tubuh mikroba sesuai kondisi lingkungan yang mendukung. Jadi tidak tentu mikroba yang dari lingkungan sana pindah ke lingkungan sana itu bisa cocok, belum tentu. Kemudian ada beberapa mikroba yang tumbuh pada inang, beberapa tumbuh di lingkungan bebas, bisa di mana aja. Dalam banyak kasus, kondisi fisiologis yang dibutuhkan pada dua keadaan ini sangat berbeda. Mikroba harus mempunyai cara untuk mendeteksi apakah bisa berinteraksi dengan inang. Yang kedua, ada mikroba harus bereaksi terhadap keberadaan atau ketiadaan inang melalui perubahan dan dari ekspresi gen tertentu. Kemudian, mikroba juga harus hati-hati dalam memilih inang yang tepat. Salah-salah bisa jadi musnah. Kemudian mikroba harus melakukan kolonisasi pada inang dan mikroba harus bisa mendapatkan senyawa pertumbuhan yang diperlukan selama interaksinya. Jadi pentingnya nutrien itu tadi. Kemudian mikroba harus mempunyai mekanisme untuk mampu memenangkan upaya pertahanan diri dari inang sehingga mikroba tetap bisa mempertahankan kolonisasinya. Jadi mikroba ini bukan sesuatu yang individual. Jadi ini merupakan makhluk sosial sebagaimana manusia. Kemudian sebagian besar mikroorganisme ditemukan di alam tidak dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk populasi dan komunitas seperti yang kita sebutkan tadi, mempertahankan kolonisasinya. Kemudian interaksi yang sangat berarti pada beberapa populasi yang ada di dalam komunitas, interaksi yang terjadi yang bisa bersifat positif atau negatif, seperti itu. Jadi masing-masing mikroorganisme mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya. Ada mikroba yang tumbuh pada air yang tercemar, ada mikroorganisme fotosintetik di perairan, ada mikroba pada tanaman tomat, ada mikroba tanah, ada mikroba pada rumen sapi, ada mikroba pada rongga mulut. Jadi ada di setiap tempat itu mikroba ada di mana-mana ya, seperti itu. Sesuai dengan tempat yang cocok. Kemudian ada interaksi mikroba dengan tanaman. Ya, ini adalah simbiosis ya, atau suatu interaksi yang stabil antara dua jenis organisme di mana terjadi asosiasi atau kontak fisik yang erat tanpa memperhatikan dampaknya pada masing-masing pihak. Kemudian ada komensalisme atau interaksi yang stabil di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dari proses interaksi sementara pihak lain tidak mendapatkan keuntungan namun juga tidak dirugikan. Kemudian ada parasitisme atau yang satu diuntungkan, satu dirugikan, semua seperti itu. Biasanya yang dirugikan itu inangnya, karenanya disebut parasitisme. Kemudian ada antibiosisme atau interaksi antagonis, penghambatan atau penghentian pertumbuhan dari satu organisme terhadap yang lain melalui senyawa metabolit yang dihasilkan berupa antibiotik seperti itu. Antibiotik itu untuk membunuh biota mikroba yang lain. Kemudian ada predasi atau bentuk interaksi pemangsaan antara pemangsa predator dengan mangsa. Ini interaksi mikroba dengan mikroba ya, seperti itu. Kemudian ada kompetisi atau saling mendahului atau persaingan terhadap sumber daya, baik nutrien, oksigen, cahaya, ruang yang ketersediaannya terbatas.
yang dibutuhkan secara bersamaan dalam sebuah kehidupan seperti itu. Kemudian ada netralisme adalah hubungan yang tidak saling mengganggu. Jadi hubungan yang tidak berhubung dalam satu habitat yang sama, masing-masing hidup dalam kerukunan dan tidak mengganggu sama lain, tidak ada interaksi yang terjadi seperti itu. Kemudian di sini ada hubungan mikroorganisme atau interaksi mikroorganisme dengan akar tanaman. Akar tanaman secara langsung berinteraksi dengan mikroorganisme di dalam tanah. Interaksi ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan juga. Interaksi yang menguntungkan dapat bermanfaat sebagai biofertilizer. Seperti itu. Interaksi yang menguntungkan contohnya cendawan, mikroriza dengan akar tanaman, bakteri rhizobium dengan akar tanaman, leguminase. Ya, ini akan menguntungkan. Kenapa? Karena membantu penyerapan unsur hara di tanah, dari tanah pada tanaman. Jadi tanamannya itu lebih mudah menyerap unsur hara. Kemudian ada bakteri rhizobium, merupakan kelompok bakteri yang mempunyai kemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman. Bakteri hanya bisa memfiksasi nitrogen atmosfer bila berada di dalam bintil akar mitra legumnya. Bintil akar yang efektif bagian dalam berwarna merah atau mempunyai pigmen legemoglobin seperti itu. Ada juga interaksi yang merugikan seperti mikroorganisme yang bersifat parasit pada tanaman yang disebut patogen tanaman. Penyebabnya bisa dari berbagai jenis penyakit yang menjangkiti dari tanaman tersebut. Kemudian ada interaksi mikroba dengan permukaan tanaman. Ya. Seperti batang, daun, dan buah tanaman merupakan habitat yang cocok bagi beberapa mikroba seperti cendawan, yes, alga, cyanobacteria, heterotropik, dan lumut kara, linces. Mikroba yang tumbuh pada permukaan tanaman disebut dengan epifit. Kemudian kita ambil contoh lincet. Linces atau lumut kera adalah suatu organisme majemuk yang merupakan hasil simbiosis erat dari cendawan dengan mitra fotosintetik yang dapat berupa alga hijau, biasanya Trebouxia, atau Cyanobacteria, biasanya Nostoc. Kerjasama ini demikian eratnya sehingga morfologinya pun berbeda dari komponen simbiotiknya. Ya, seperti itu mungkin cukup penjelasan mengenai ekologi mikroba. Untuk kurangnya bisa lebih eksplor lagi, baca-baca jurnal yang terkait ataupun topik-topik terkait di artikel populer maupun jurnal ilmiah lainnya. Ya mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai metabolisme mikroba hingga ekologi mikroba. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya terbuka terhadap kritik dan saran karena saya sadar saya masih jauh dari kata sempurna. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.